Sempurna, saudara. Sempurna. Itu Allah kita. Maka dari itu pada waktu saya mendapatkan mimpi, saya berjalan. Saya ketemu satu patung yang gede sekali. Jadi saudara harus tahu bahwa pengikutan kita, padahal saudara tahu, saya umur 12 dipanggil Tuhan. Itu mahasiswa, saya berumur 28 tahun. Jangan kaget, sebab saya umur 14 itu baru kelas 3. Jadi kalau kelas 3 SD betul loh. Tapi kalau saya umur 30 bisa jadi dokter itu lumayan. Nah, makanya itu saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ibu, bapak punya anak kayak apa, tidak masalah. Allahmu sanggup mengubah segala perkara. Nah, waktu itu saya ketemu patung. Saya bilang, loh jalanannya kok gelap. Gelap gulita. Saya bilang, jalannya mana? Padahal jalannya sempit. Makanya jalan ke surga itu sempit. Saya sedang jalan di jalan yang sempit itu. Saya lihat ini, waduh patung besar itu, gedung seperti gedung bertingkat. Pantesan gelap ketutupan semua. Semua jalan ditutup. Saya lihat, patung begini segini. Ternyata itu patungnya bisa ngomong. Setan. Saya tidak tahu kalau itu setan. Saya bilang, terus yang ngomong. Yang ngomong, gak tahu. Lu kok bisa ngomong? Kamu ikut aku. Saudara. Kamu ikut aku. Aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Kamu ikut aku. Kenapa harus ikut kamu? Sebab aku tahu hobimu. Kesukaanmu. Aku tahu. Dia cuma gini, saudara, saya bilang, apa? Enggak. Dia cuma gini. Wah, di sana kolam orang perempuan. Satu kolam itu orang perempuan. Perempuan segala bangsa. Mulus-mulus. Saya lihat kaget. Wih, perempuan kok mulus-mulus kayak gitu. Segala bangsa. Terus apakah aku mau ikut Yesus? Terus gak lihat gitu. Siapa bilang? Gak usah pura-pura, saudara. Makanya saya bilang, saya punya watak. Saya tak deketi kolam itu. Tak lihati satu-satu, tak elus-elus. Satu-satu. Jadi jangan kira kalau saya itu orang baik. Kamu taunya kan sekarang. Dulu. Tanya istri saya dulu. Jadi jangan kira kalau saya mau ikut Yesus itu terus gitu, itu terus. Enggak, nonsen. Saya ngakui, saudara. Tapi saya balik, saya bilang, itu aku suka. Jujur, itu aku suka, aku senang. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Bedanya cuma di situ, saudara. Aku mau ketemu Yesus dulu. Dia bilang apa? Tunggu. Aku tahu hobimu cuma itu. Cas. Kolam berlian. Sakini loh. Tak datang nih, saudara. Wih. Ini juga aku seneng. Nah, itu hobi itu ini cocok kan. Sebab itu kalau tidak ada ini. Ayo perempuan-perempuan ini kan tidak mau tuh ya. Ya makanya tidak bisa. Jadi ini setel ini. Ini setelannya ini. Jadi saya bilang, itu aku suka, itu suka, saya bilang. Tapi tolong aku tak ketemu Yesus dulu. Hanya itu toh. Saya tidak mengatakan gini. Aku percaya, enggak. Aku bilang, aku mau ketemu Yesus. Hanya mau ketemu. Tidak minta yang lain. Tapi apa terjadi? Belum, dia bilang,
Sebentar, aku masih tahu kesukaanmu. Kurang satu lagi. Digendong saudara saya. Saut gitu tak, gendong, terbang. Bawa ke atas bukit yang tinggi sekali. Dilihatkan dunia. Dia berkata, aku beri kamu kuasa. Wah, aku suka juga itu. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Nanti kalau sudah ketemu Yesus, urusan belakang deh. Aku bilang itu. Ini nanti, tapi ketemu Yesus dulu. Saya bilang. Bodoh, dia bilang. Marah dia, saya ditinggal. Di atas gunung sendirian. Dia sudah terbang. Saya bilang, lu. Ini, aku balik bagaimana ini? Sendirian di atas bukit. Bilang, Roh Kudus. Makanya dari hati ngomong. Mengapa tidak kamu perintahkan dia terbang mundur? Makanya itu saya bilang, oh iya. Dalam nama Yesus, balik. Mundur saudara. Nah, sekali di depan saya berhenti, saya naik di punggung dia. Pluk. Bawa saya kembali. Nah, saya jadi kayak Aladin. Itu nyambung, saudara. Nah, setelah itu saya dihadangi lagi. Terus saya bilang gini. Dalam nama Tuhan Yesus, minggir. Setelah minggir, saya berjalan. Naik terus. Saudara, perhatikan. Dalam mengikut Yesus. Kalau engkau mau ketemu dia. Ada saat-saat di mana kegelapan seolah-olah kamu tidak tahu jalan. Itu ujian. Sebab pada waktu saya berjalan, kanan kiri jurang. Saya jalan terus. Masuk ke awan. Awan itu gelap gulita. Putih kabut, tidak bisa dilihat. Jalan pun kamu tidak tahu. Saya bilang, ini dek Tuhan, kalau aku salah jalan, pasti masuk jurang. Tuhan berkata, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan berkata, jalan saja. Ya wes, jadi aku nekat. Jalan aja. Setelah lewat awan, baru terang benderang surga. Pas saya sampai di sana, luar biasa kayak begini. Tuhan Yesus di depan saya. Dia pakai jubah putih, rambutnya segini. Dia berkata begini. Berbahagialah hambaku, selamat datang. Dan pada waktu itu saya menyembah. Tuhan, aku mau ketemu engkau. Ya, aku menemui engkau. Terus kemudian dia mengambil batu putih. Ukurannya 60 kali 20. Dihadiahkan kepada saya. Dia berkata, terimalah hambaku. Jadi saudara, setiap perjuangan saudara di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pada waktu saya lihat batu putih berlian kayak gitu, wah saya hargai. Saya taruh di atas karena apa? Saya merasa ini amat berharga. Ternyata masuk saudara. Sampai sini. Kok masuk? Aku bilang, bukankah seperti Alkitab? Batu putih itu diberikan. Dan tidak ada orang yang bisa tahu kecuali yang menerima. Cocok. Diberi lagi. Wah, sangka tahu gitu, tempel di sini masuk. Tempel di sini masuk. Diberi 7. Sampai sini. 7 itu baru sampai sini, saudara. Jadi kaki itu masih daging. Aku bilang, cukup. Sudah penuh. Tuhan bilang, perhatikan. Kalau kurang, minta lagi. Saudara, coba tidak ada kata-kata itu. Sia-sia semuanya. Kenapa? Karena saya dilengkapi, tetapi kaki saya masih daging. Yang bawa kita ke dosa siapa? Kaki. Setelah saya mengikut Tuhan berapa lama? Melayani Tuhan 7 tahun. Tuhan ngomong. Masuk doa puasa 40 hari 40 malam. Kamu makan sekali. Ya.
Tidak boleh bicara sama siapa-siapa. Ingat Tuhan. Tuhan bilang gini. Apa yang aku katakan? Waduh Tuhan, kakiku belum. Ternyata ini kerap kali masih gotong saya kemana? Dosa. Jalan. Amin. Ingat kata-kataku. Diberi 2 lagi, 9 lengkap. Aku saya, Tuhan, Engkau itu sangat-sangat mengasihi. Dia berkata apa? Rancanganku bukan rancangan. Aku mempunyai rancangan-rancangan yang indah untuk masa depanmu. Dan bukan rancangan yang jelek. Percayalah. Kenapa saya menangis, saudara? Pada waktu saya sudah menerima batu putih, Tuhan berkata begini. Lihat, awan dibuka. Itu kayak guntur. Awan itu kalau dibuka, itu pintu-pintu di surga sana itu kayak awan. Buka. Kayak guntur. Buka. Di bawah gunung. Orang ribuan. Tuhan bilang, bawa mereka pulang. Bawa mereka pulang. Saya diingatkan. Bukankah tahun ini tahun penuaian? Dan saya diingatkan. Ingat aku ngomong sama kamu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bawa mereka pulang. Maka dari itu saudara, saya merindukan supaya jangan ada satu di antara kamu yang Dan kalau saudara masuk, ingat keluargamu. Bawa. Di sana banyak tempat, saudara. Maka dari itu Musa berkata apa? Musa berkata apa pada waktu dia dipilih oleh Tuhan? Dia harus menunggu 40 tahun. Untuk dididik kembali. Biarpun dia sudah dididik menjadi pangeran. Tapi Tuhan tidak mau pendidikan dunia. Tuhan mau pendidikan rohani. 40 tahun jadi gembala. Setelah itu Tuhan menyatakan diri melalui api di semak-semak. Tuhan berbicara memanggil dia. Dan dia setelah dia mengalami mujizat. Mengalami segala perkara. Dia perjuangkan bangsanya. Tapi bangsanya ternyata apa? Menyakitkan hati. Berontak terus. Ngomel terus. Apa bedanya dengan kalau saudara mengalami keluargamu? Kamu berjuang untuk keluargamu. Kamu berdoa untuk suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, familimu. Tapi mereka mengejek. Mereka menghina. Mereka tidak bisa. Tapi perhatikan. Musa yang dikatakan dia menghadap kepada Allah. Dia berkata apa? Kita lihat supaya kita belajar, saudara. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-32, ayat yang ke-32 dan 33. Mulai 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, perhatikan saudara. Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Mengapa Musa bisa berani mempertaruhkan jiwanya untuk bangsanya? Karena dia mendapatkan roh apa? Belas kasihan. Roh belas kasihan ini karena dia melihat saudara. Dia berjuang untuk bangsanya. Tuhan Yesus pesan kepada saudara dan saya. Kalau Yohanes 3:16 bilang apa? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini untuk siapa? Untuk saudara.
Untuk saudara, apa yang saudara harus lakukan? 1 Yohanes 3:16. Ini pesan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan penebusan, kalau saudara sudah mendapatkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, ingat 1 Yohanes 3:16. Satunya itu, saudara ingat-ingat gampang. Satunya itu kamu. Yohanes 3:16, Yesus buat kamu. 1 Yohanes 3:16, satunya itu kamu. Ya toh, bahasa Inggrisnya I. Kamu dah. Di sini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Tidak dituntut orang dunia, betul? Saudara-saudara. Siapa itu? Ya saudaramu. Ngerti saudara? Keluargamu, familimu, kamu yang harus berani bayar harganya. Musa berani membayar harganya. Tetapi ingat, kita kerap kali kalau sudah membayar harga, kita sudah berbuat baik, kita sudah berjuang, kita sudah berani mati untuk dia. Ingat, di dalam diri saudara dan saya, ada watak egois. Ini yang saudara tidak sadar, akhirnya membuat saudara jatuh. Kenapa? Jujur sekarang ini, kalau saudara sudah berdoa untuk istrimu, suamimu, orang tuamu, kalau kira-kira enggak tobat-tobat, jengkel enggak? Jengkel lah? Nah, itu kejatuhan. Sebab kalau kamu jengkel berarti itu usaha siapa? Dirimu saudara, enggak bakal berhasil. Dan mendatangkan hukuman. Nggak boleh saudara. Kamu wajib menyerahkan, kayak Tuhan Yesus dulu. Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati di kayu salib, dia ejek-ejek. Dia marah, dia bilang apa? Ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudara juga harus begitu. Sebab hal ini melanda Musa. Musa membela bangsanya demikian. Lalu Allah berkata, aku akan ampuni bangsa ini. Tapi aku tidak melepaskan dari hukuman. Perhatikan. Diampuni, tapi tetap dihukum. Tidak ada saudara. Yang lalu diampuni terus bebas. Kok enak? Tetap dia harus jalani hukuman. Maka dari itu saudara harus tahu. Makanya Paulus berkata apa? Lebih baik tubuhnya aku serahkan setan. Dihancurkan. Tapi jiwanya selamat. Makanya saya pernah tanya sama Tuhan begini. Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan ini kalau mau mati, mesti kok sakit? Ya lah. Sakit dulu, menderita dulu, baru mati. Kasihan dong Tuhan. Tuhan bilang, kamu ini bagaimana? Tidak ngerti aku. Justru aku kasih sakit karena aku mengasihi dia. Kenapa? Kalau orang sakit, pasti tidak berbuat dosa. Jadi dia bertobat, segala dosa-dosanya ditanggung dalam daging. Habis itu bersih, pulang. Nah. Selamat. Oh gitu Tuhan. Ya. Maka dari itu saudara. Jadi kalau yang sakitnya panjang. Lalu jangan kamu bilang dosanya panjang. Bukan. Itu bukan ukuran. Kenapa kok sakitnya panjang? Karena belum bertobat. Belum bertobatnya kenapa? Tidak sadar akan dosa-dosanya. Bangsa Israel itu 40 tahun putar-putar sebab apa? Gerutu terus, belum bertobat, tidak sadar. Sampai ditunggu 40 tahun tidak sadar. Nah ini orang juga begitu.
Di Bandung ada orang Kristen, saudara. Ya udah sadar-sadar gitu. 4 tahun. Udah, gak sadar. Kok gak sadar-sadar? Nah iya. Ini kalau sudah sadar sih beres. Nah, saya diundang istrinya, diundang, sembayang dong Pak, sembayangin dong Pak. Sebabnya apa? Tobat sudah. Saya bilang, ya ya Tuhan. Nah, Tuhan ini tidak nyuruh, tapi ya diam aja. Satu hari disuruh, kamu pergi Yusa. Nah, saya bilang sama istri saya, ayo pergi. Gimana? Ayo nilai orang itu. Loh, kelihatannya sudah sampai, sudah beres ini. Padahal sampai sana saudara belum bertobat juga. Cuma Tuhan tuh sudah tahu waktunya sudah cukup sampai. Jadi di sana saya datang, malah nangis. Nangis siapa? Mengasihani diri sendiri, minta didoakan supaya sembuh. Oh, model aku tak marahi. Aku datang bukan supaya kamu nangis. Diam, dengar. Dengar. Cepat bertobat. Oh, Injili. Dosamu ini. Kamu ini ngapain? Berapa tahun kamu? 4 tahun. Padahal lebih tua dari saya loh. Tak marahin semua habis-habisan. Habis tak marahin terus bilang, nah terus bagaimana? Bertobat. Akui semua dosa-dosamu. Terus bilang sekarang, ampuni aku Tuhan. Terus terima kasih Tuhan. Terus bebaskan. Habis itu selesai. Masuk surga itu enak. Saya tahu, aku sudah kepengen pulang, tapi gak disuruh pulang. Ya gara-gara orang model kamu ini. Terus dia itu bisa nerima gini. Oh ya. Surga enak. Enak. Tak jamin, pasti. Mau? Wes, doa. Berubah, saudara. Istrinya pulang, nurut. Hari-hari itu nurut. Biasanya, waduh, galak ya. Mau mati masih belum tobat, masih galak. Nurut, semua dimandiin mau, bagus. Cuma seminggu. Habis itu dimandiin. Ya Pak, aku tak pergi dulu ya Pak. Kamu tidur sebentar, nanti aku datang balik. Dia mau nyai mau pergi. Pak, pergi ya Pak? Loh kok diem? Anaknya, Pak, pergi ya Pak? Kok diem? Biasanya, dia sudah warat. Ini kok diem? Wah, sudah berubah. Waktu, lu kok diem? Mati. Loh, mati. Loh, Papa kok sudah pulang, Mas? Pulangnya indah. Jadi, kalau Tuhan memberikan sakit, itu karena sayangnya Tuhan. Tapi cepat tobat. Jadi, tidak lama-lama. Tapi bukan berarti kalau cepat tobat terus enggak jadi terus mati. Enggak, belum tentu. Wong Tuhan bilang kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus, dapat nyawa. Malah itu. Tuhan tuh luar biasa. Kalau saudara mau membayar harganya kayak Musa, luar biasa. Saya ngalami saudara. Waktu mama saya di Australia, sarafnya ini putus. Karena apa? Gara-gara adik saya ini ndak pakai hikmat itu. Orang tua kok diajak naik jet coaster. Itu kan, aku bilang kamu kayak kereta gantung yang 90 derajat. Dia sendiri takut. Dia megangnya anaknya perempuan, dia sendiri putus. Sok kuat. Mama saya. Saudara tahu, putus saudara. Dibawa ke dokter bilang apa? Sebulan. Mesti mati. Kenapa? Setiap 1/4 jam muter. Terus ngoceh. Muter lagi. Jadi sudah mulai gila. Bayangin, habis itu kurang 3 minggu, telepon. Saya pas di Cirebon, adik saya ditelepon, dia bilang, mama sakit keras. Ya, tidak ada pertolongan.
Waktunya tinggal cuma 3 minggu. Nangis tadi saya. Nah, pas saya mau khotbah di Cirebon, saya bilang, ada apa? Mamah keadaannya sudah parah. Loh, ada apa? Kok Tuhan tidak ngomong ke aku ya? Ya, sembahyang. Masuk, saya ajak sembahyang. Aku cuma ngomong gini dong. Tuhan, ibuku sudah waktu nih. Tuhan bilang, sudah. Oh, bakal mati. Nah. Mikir aku. Mati di Australia. Anaknya di sana cuma 2. Di sini 7. 7 keluarga. Nah, langsung saya ngomong, saya tidak minta, menghimbau. Jadi saya ngomong gini, Tuhan, di sana tuh anaknya cuma 2 keluarga, di sini 7. Saya mati di sana. Bagaimana ya Tuhan? Kan kita kepengen ke sana. Mau kasih duit. Loh, menghimbau loh. Tuhan jawabnya apa? Lah maumu bagaimana? Saudara. Kalau kamu bergaul erat sama Tuhan dulu, penak. Tanya saya. Nah, terus maumu apa? Mauku gini loh Tuhan, biar mati di Indonesia. Ya kena. Loh. Ya yang punya saudara. Perkara mati hidup kok. Ya kena. Loh. Gampang. Boleh Tuhan? Boleh. Mikir lagi saya, menghimbau lagi. Boleh ya Tuhan? Boleh. Lah tapi Tuhan, aku bilang itu. Nanti kalau di pesawat, wah. Terus ditanya orang, siapa itu? Ibunya Yusa. Piye Tuhan? Saya enggak minta, semua udah. Bagaimana Tuhan kayak gitu? Lah maumu bagaimana? Ya orang kalau sudah cinta, disenggol aja sudah tahu ya. Makanya Tuhan bilang, lah maumu, ya sembuhin dulu dong. Nanti kalau sudah, nanti di Indonesia pulang enggak apa-apa Tuhan. Oke? Nah, setelah oke, tanya lagi, kapan? Penak dah. Nanti malam aku datang, aku jawab. Saya tuh terus telepon. Tenang, ngucap syukur, nanti malam Tuhan datang. Jamaah selesai. Lalu di sana enak-enak gitu. Siapa bilang? Tegang saudara. Malam mamah teriak-teriak. Gak kuat, mati aku, gak kuat. Muter-muter lagi, dek. Bayangin saudara. Papa, lalu adik-adik saya bilang, loh ini kok tambah parah. Nah itu memang begitu, jalannya gitu. Ujiannya itu gitu. Jadi pada waktu itu, dia bilang, lu kok tambah parah? Tenang, hadapi, ngucap syukur. Bener, setelah dia tidak kuat, Papa tidak kuat, Tuhan ngomong, datang. Baru ngalami sedikit penderitaanku, sudah tidak kuat. Ngucap syukur. Kaget dia. Loh Tuhan, kamu ngucap syukur ngalami sedikit penderitaan. Kalau dia ngucap syukur, nah Tuhan bilang, nah begitu. Dijamah toh, pluk, sembuh. Nyambung sarape. Sembuh sempurna hari itu, besok diperiksa dokter, dokternya bilang gini, ini mujizat, siapa yang bisa nyambung saraf? Nah, tengkuknya kayak gitu. Hanya Tuhan. Saya bilang, segera pulang. Sampai di Indonesia. Maaf, Mah. Aku mau foto. Ya, foto semua. Wah. Habis itu, di rumah saya. 3 bulan, saya bilang, nanti dulu. Saya bilang, kamu itu siap-siap. Saya bilang, siap-siap apa? Sembahyang. Masuk kamar. Ngapain? Minta lihat rumahmu di surga. Loh, bisa. Sembahyang dia ngotot juga. Dibawa ke surga. Ditunjukin rumahnya dia. Wah, dia bilang, enak nang. Nah, siap ya. Ya. Lalu, Tuhan luar biasa saudara. 3 bulan kemudian, dia mau pulang. Dipanggil. Sudah diangkat. Jemput sama Tuhan. Terus dia lihat anaknya mau melahirkan. Dia cuma lihat gini. Tuhan itu tidak bicara saudara.
Dia tidak ngomong, tidak minta. Cuma dia lihat anaknya mau melahirkan. Tuhan bilang, kamu kepengen lihat anakmu melahirkan. Tuhan itu saudara. Ya Tuhan, ya sudah sana balik lagi, hidup lagi. Makanya kenali Tuhan. Tuhan itu waduh, hatinya itu lembutnya luar biasa. Jadi tidak usah jadi meminta-minta. Menghimbau. Segala sesuatu kembalikan kepada dia. Maumu bagaimana? Dia tidak tahan. Demikian juga istri saya juga begitu. Tidak tahan Tuhan. Karena apa? Saya kembali. Maumu bagaimana Tuhan? Maka dari itu saudara, hiduplah, kenali Allahmu secara pribadi. Supaya saudara dan saya itu belajar dari firman Tuhan. Supaya jangan diulangi kesalahan daripada Musa. Sebab saudara sudah dipilih. Saudara sudah ditetapkan. Bahwa saudara menjadi orang yang mau berkorban untuk saudara-saudara. Dengan roh belas kasihan yang saudara dapat. Saudara dapat dari Tuhan. Dan roh belas kasihan ini dicampur dengan iman saudara. Saudara berdoa untuk saudara menghasilkan mujizat. Makanya kalau saudara berdoa untuk saudaramu, kamu bisa merasakan sampai di sini atau sudah di sini. Kalau sudah di hati, seperti kamu ngalami sendiri. Seperti kamu ngalami saudaramu seperti itu. Itu melahirkan mujizat. Saya memang selalu tidak mau saudara. Kalau orang lain datang, Pak doain, tidak. Alami sendiri. Praktek sendiri. Sebab saya cuma memberi kamu benih. Habis itu kamu harus tanam, tumbuhkan. Berbuah untuk keluargamu. Saya sudah membuktikan bahwa luar biasa Allah kita. Tuhan berkata begini. Anak-anakku sudah aku berikan roh belas kasihan. Dia harus belajar menyatakan. Saudara, ingat orang siapa yang kamu membutuhkan belas kasihan. Orang yang menyakiti hatimu, saudaramu, istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu sekalipun. Saudara, ingat, hadapkan di hadapan Tuhan. Pikirkan yang ada di dalam hatimu. Dan kamu katakan, aku mengasihi kamu. Dan saudara yang diberi, saudara harus tahu, itu bukan kamu. Tapi orang yang ada di dalam diri orang. Loh, contohnya mamanya suami istri, jejeran. Dan ternyata, diam-diam sakit, mati. Ya, biasanya tidak berani ngomong. Toh. Ya dah? Ya, jujur terang. Aku mengasihi. Dan kamu berikan dengan doa. Itu kamu melakukan untuk orang yang ada di dalam pikiran. Dan engkau nanti boleh melihat. Kuasa Allahmu, Tuhan akan bertindak dan bekerja untuk engkau. Sebab pekerjaan roh, tidak usah kamu lihat. Tapi kamu akan rasakan hasil. Karena iman dan belas kasihan itu luar biasa. Saya ngalami saudara. Kalau saya mendoakan seseorang, hati saya sudah di situ. Tuhan bilang, jadi. Mesti jadi. Mesti jadi. Dan saya kerap kali saudara. Saya kerap kali berdoa. Kasihan Tuhan. Kalau orang itu bilang, Tuhan bilang kasihan. Ya Tuhan, betul. Mesti jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka dari itu saudara engkau lakukan. Dengan tertib. Setiap seminar, saya sendiri tidak tahu. Mesti ada saja yang aneh. Kali ini, loh kok Tuhan bilang, berikan mereka kasih. Roti, belas kasihan, roti dan anggur ini. Bukan perjamuan itu. Saya cuma hanya nurut. Saya tidak pernah melakukan.
Di gereja di mana enggak. Saya hanya menurut apa yang Tuhan lakukan. Sebab ini tidak menyalahi dogma peraturan gereja.